وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رزقنا علما ورزقنا فهما وعملا صالحا ورزقا حلالا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, saya berharap mudah-mudahan kita yang hadir di sini, kita yang menyaksikan peristiwa ini tidaklah menjadi orang-orang yang dicaci maki oleh Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu Allah banyak mencaci orang-orang yang dianggap sebagai orang dungu. Ada orang-orang yang disebut dengan orang dungu, nggak punya otak. Itu keras Allah menyebut jahilin, afala ta'qilun. Bahkan Allah mencaci maki orang-orang dengan sebutan binatang. Mereka-mereka itu sampai dicaci maki seperti itu gara-gara tidak menggunakan fungsi akalnya, hanya karena punya mata, punya telinga, punya hati, tapi tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Sehingga pernahkah kita membayangkan orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului, sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala, kira-kira pernahkah kita membayangkan apa yang terjadi pada mereka sekarang, yang nanti juga giliran kita setelah mereka dipanggil namanya di masjid-masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernahkah kita membayangkan si fulan meninggal, apa yang terjadi saat itu? Kemudian apa yang terjadi? Kemudian apa yang terjadi? Hanya di dalam ajaran Islam videonya lengkap banget. Apakah ketika mereka sudah dipanggil namanya di masjid-masjid dengan suara innalillahi itu sudah off, selesai? Tidak. Hanya di dalam ajaran inilah informasi yang jelas. Bahkan sebelum meninggal pun sudah diceritakan, sebelum malaikat menjemput Allah sudah memberitahu, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ketika transisi perpindahan dari dunia menuju alam berikutnya, transisi itu Allah sudah memberitahu, fakashafna anka ghita'aka. Saat itu aku buka hijab, tabir yang menutupi matamu. Aku buka hijab, sesuatu yang tadinya tertutup kemudian dibuka oleh Allah. Fabasarukal yawma hadid. Setelah dibuka oleh Allah penglihatannya, maka muncullah ketajaman mata. Mata begitu dibuka oleh Allah, karena sekarang ini masih ada
pandangan yang ditutup oleh Allah Ta'ala. Kita saat ini tidak mampu melihat jin, kita saat ini tidak mampu melihat malaikat, walaupun di sekeliling kita ada malaikat-malaikat yang melihat kita, walaupun di sekeliling kita ada jin yang melihat kita, ada yang menyaksikan kita, tapi Allah tutupi. Begitu Allah buka, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Saat itu tajam mata kita melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Tapi masalahnya itu adalah transisi. Saatnya kita berpindah alam. Maka orang yang meninggal, sebelum meninggal dunia, cobalah lihat, matanya kemudian seperti melihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mungkin dengan cara melotot, mungkin dengan cara terkejut, dan mungkin berkeliling-keliling berbagai macam. Begitu membuka, ada yang berproses lama, ada yang berprosesnya sebentar. Karena melihat malakul mauti, malaikat pencabut nyawa itu dilihat, yang tadinya tertutup. Kira-kira ada yang enggak di antara kita yang mau dibuka di hijabnya? Tapi terakhir itu, Pak, terakhir pakai syarat. Nah, setelah itu kan berproses, terus maju dan tidak mundur lagi ke belakang. Nggak bisa lagi mundur, perjalanan seperti jam, maju. Pernahkah kita bayangkan orang-orang yang sudah meninggal dunia saat ini sedang apa? Itulah mengapa Allah sampai Ta'ala mengingatkan di surat Al-An'am, di antaranya, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Hai jin, para jin dan manusia, karena jin juga punya tupoksi yang sama, beda dengan setan. Jin itu juga makhluk Allah yang punya tupoksi, tugas seperti manusia. Dan wahai manusia, kita nggak usah mikirin jin, karena dia bukan wilayah kita. Kita ngurusin manusia saja. Hai para jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah belum pernah ada utusan yang datang kepadamu? Apakah belum pernah ada informasi yang sampai kepadamu? Yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Belum pernahkah ada orang yang datang menyampaikan informasi tentang perjumpaan ini, tentang kehidupan setelah kematian? Belum pernahkah orang yang menyampaikan, atau kau belum pernah dapat informasi itu? Maka seluruh orang akan mengatakan, qalu syahidna ala anfusina. Betul, sudah ya Allah, sudah. Gharratsumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Sudah ya Allah, sudah. Cuman itu tadi, jawab, nggak bisa bohong lagi. Entah melalui YouTube, entah melalui masjid-masjid, entah melalui pelajaran agama, entah melalui info-info, sudah pernah. Tapi lagi-lagi lalai, lupa, sembrono, sudah semua sudah. Akhirnya sudah tinggal. Masalahnya adalah, masalah kita sekarang itu adalah, kita ini bukan tempat di dunia ini, bukan tempat darul jaza. Sifat hidup kita di dunia ini adalah darul amal.
tempat di mana kita harus bekerja, berbuat, beramal, beribadah, bersemuanya. Jangan sekali-kali kita berpikir tentang balasan. Apa yang akan sudah kita lakukan? Apa yang kita nggak usah mikirin balasannya deh, karena Allah Ta'ala tidak akan pernah lupa dan lalai mencatat semua kegiatan, pekerjaan, amal, ibadah. Tidak pernah luput apakah yang dilihat oleh orang lain atau tidak dilihat oleh orang lain. Yang nampak dan tidak nampak. Karena semua kita nanti akan mendapatkan LPG, laporan pertanggungjawaban. Kalau LPG di dunia yang membuat adalah pelakunya. Laporan pertanggungjawaban diri kita, kita yang membuat. Sudah tahu sendiri apa yang terjadi. Coba laporkan kegiatanmu, ya kita laporin. Disitulah letak, karena kita yang melaporkan diri kita itu di dunia. Tapi di akhirat nanti LPG-nya bukan kita yang membuat masalahnya. Allah Ta'ala sudah membuat LPG diri kita, mas, dan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Mau memanipulasi tidak bisa. Mulut kita nanti di hadapan Allah Ta'ala, semua akan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Dan karena mulut kita ini terbiasa untuk berbohong, maka mulut tidak diberi hak untuk berbicara. Mulut manusia ini ketika berjumpa dengan Allah Ta'ala untuk melaporkan pertanggungjawaban hidup di dunia ini, sudah tidak diberi hak bicara karena mulut sering berbohong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Semua serba tidak yang mustahil jadi mungkin. Semua serba mungkin di akhirat. Karena yang tidak mungkin pasti mungkin. Orang udah mati hidup lagi. Hari itu aku kunci mulutnya. Mulut diam. Mulut diam. Mau ngomong nggak bisa. Wa tukallimuna aydihim. Dua tangan berbicara. Yang berbicara adalah hak tangan. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki yang akan menjadi saksi. Betul ya Allah. Mulut terkunci, tangan yang berbicara, kakinya sendiri yang bukan kaki orang yang jadi saksi, bukan tangan orang yang berbicara, dirinya sendiri. Sudah pasrah. Bima kanu yaksibun. Apa yang sudah semua dilakukan. Ya betul ya Allah. Bukankah kamu dulu begini-begini? Betul ya Allah. Bukankah kamu dulu begini-begini? Betul ya Allah. Ini kan dulu kamu begini. Terus ini kan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jangan khawatirlah kalau kita mau berbuat itu nggak ada yang menyaksikan, karena nanti akan dibuka lagi sama Allah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang jahat nampak, yang baik nampak. Ustaz, bukannya kalau sudah diampuni nanti masalahnya lain lagi. Kalau diampuni oleh Allah akan diberitahu, nih kamu dulu begini, betul, akui dulu. Tapi ini sudah diampuni oleh Allah. Wow. Dulu begini diampuni oleh Allah. Dulu begini diampuni oleh Allah. Tapi lihat, dan hanya kita yang tahu, ya kan? Kita tahu apa yang kita sembunyikan. Kita menjadi orang-orang hebat itu bukan karena kita hebat. Kita jadi orang yang terkenal bukan karena kita orang yang berprestasi, tapi
ketahuilah bahwa kita menjadi orang hebat karena Allah menutupi aib dan kekurangan kita. Apakah kita semua punya aib? Punya. Kiai, ustadz, habib, orang hebat, semua punya aib dan kekurangan serta dosa. Dan itu ditutupi oleh Allah Ta'ala. Jadilah kita orang, wow, hebat ya, karena ketutupan aibnya. Seandainya Allah Ta'ala buka aib kita 1-2 biji aja, nyungsep kita, nggak jadi lagi orang hebat. Orang-orang yang hebat itu kalau dibuka sama Allah aibnya, hancur dia, sudah nggak ada lagi orang hebat. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Ta'ala ampunan, maaf ya. Yang kita bahas kali ini adalah tabungan, karena LPG kita nanti setelah diproses, setelah disosialisasikan, bakal diberikan. Karena nanti ada orang yang mantap betul LPG-nya, kaya raya di akhirat, dan setelah diproses jadi miskin papa, ada. Orang kaya raya di akhirat setelah diproses lebih kaya lagi, ada. Orang yang sedang-sedang aja kemudian diproses sama Allah menjadi konglomerat, ada. Setelah proses itu dilakukan, barulah LPG diserahkan. Nih dokumen perjalanan hidup di dunia, nih tabungan hidup di dunia. Darul jaza, baru disitulah proses darul jaza. Akhirat itu darul jaza, balasan. Dunia itu darul amal, bekerja, beribadah, beramal. Mau beribadah di akhirat bukan tempatnya lagi. Mau beramal di akhirat tidak ada lagi yang mau mencatat. Diberikanlah LPG itu, tergantung kita menerimanya dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Tangan kanan kita yang akan menerima LPG itu, atau tangan kiri kita yang akan menerima LPG itu. Dokumen diserahkan kepada masing-masing untuk diproses berikutnya, diserahkan kepada petugas-petugas yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Faman utiya kitabahu biyaminih, barang siapa yang mendapatkan dokumen LPG itu dari sebelah kanan, ya. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu umqra'u kitabiyah. Begitu dapat dari sebelah kanan, dari kanan, tangan kanan kita yang otomatis menerima, langsung dia bilang kepada orang-orang, "Woi, alhamdulillah, ini kitabku, ini dokumenku, LPG ku sudah aku terima." Teriak dengan tangan kanan, karena dia tahu bahwa ketika posisinya dari sebelah kanan dan diterima dengan tangan kanan, dia akan mendapatkan keberuntungan. Proses dan akhirnya diterima dengan tangan kanan. Ada informasi diterima dengan tangan kanan, untung. Jika diterima dengan putusan terima dengan tangan kiri, buntung. Setelah berproses menanti keputusan, serahkan oleh Allah Ta'ala dengan tangan kanan. Ya kan? Allah sudah ceritakan videonya. Ha'umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Itu karena aku yakin dulu di dunia bahwa ini akan terjadi. Yakin bahwa proses ini terjadi, itu yakin. Aku yakin, alhamdulillah sekarang benar ya Allah, terima kasih ya Allah.
maka keputusannya adalah diputuskan setelah menerima. Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an. Terus putusan, oke, kau sudah diputuskan surga tempatmu, tinggallah di sana, makan dan minumlah di sana, berbahagialah di sana. Putusan-putusan langsung diketok palu sama Allah Ta'ala. Wah, senangnya bukan main. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Ini videonya sudah ada. Dan orang-orang yang mendapatkan LPG dari sebelah kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, kenapa kok begini jadinya? Mendingan gak usah deh, gak usah ada LPG. Mendingan gak usah ada pembagian dokumen ini, mendingan, karena dia tahu putusannya fatal. Ya laitani lam uta kitabiyah. Aduh dah, ya Allah, gak usah deh, gak usah. Kenapa harus menerima ini? Walam adri ma hisabiyah. Saya nggak tahu kalau ini akan terjadi, ya Allah, nggak tahu. Nggak, sebenarnya tahu, cuman lalai saja. Saya nggak tahu kalau ini akan terjadi. Lam utakib walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya Allah, putusan yang sangat menyedihkan, putusan yang sangat menyedihkan. Udah pegang palanya nyesel, ya Allah, putusannya kok begini. Karena proses terjadi. Terus apa yang dikatakan lagi? Ma aghna anni maliyah. Dia ingat lagi di dunia. Nggak ada gunanya harta yang banyak, nggak ada guna, ya Allah, hartaku nggak guna. Padahal harusnya harta itu ngantarkan dia ke surga. Cuman karena tidak diinfakkan, tidak ditempatkan pada tempat-tempat yang baik, bermanfaat, nggak guna, harta nggak guna, ya Allah. Ya, ma'agnan halakanni sultaniyah. Jabatan nggak guna, ya Allah, jabatan yang seharusnya ngelihat orang-orang jabatan itu bisa dipakai untuk yang baik-baik, bermanfaat, nggak guna. Halakanni sultaniyah. Habis nyeselnya diterima putusan, vonis ketok palu. Sudah begitu, langsung Allah Ta'ala bilang kepada petugas-petugas, malaikat-malaikat, khudhuhu faghulluh. Ambil orang-orang itu, seret mereka, masukkan ke dalam neraka. Summal jahima sallu. Neraka jahim, masukkan mereka. Mereka nggak mau, diseret, ditarik. Pakai apa? Fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Rantai yang gede-gede itu 70 hasta, sekitar 30-an meter rantai. Satu orang rantainya 30 meter, gede-gede, tarik paksa. Dan ya Allah, yang oke lah, itu sebagian dari video nanti yang akan terjadi pada manusia di akhirat. Sebagian kecil, dan masih banyak video-video yang lain di dalam Al-Quranul Karim. Kok saya belum baca ya Ustadz ya? Nah itu di Quran itu. Kita akan membahas tentang macam tabungan kita nanti. Ya, ada yang bersifat cash, ada yang bersifat
tabungan ini ada yang sifatnya, tapi kalau macamnya cuma dua. Macam tabungan kita itu cuma dua. Macam yang bersifat baik dan tabungan yang bersifat buruk. Macamnya cuma dua. Sifatnya dan jenisnya berbeda-beda. Ini nanti akan menjadi sebuah pertimbangan akhir dalam menentukan kemana kita berikutnya. Ini proses akhir setelah proses gelar perkara, setelah proses audit, setelah proses serah terima, dan disinilah nanti yang menentukan tabungan positif dan tabungan negatif. Cuman dua macamnya, tapi jenisnya banyak. Sifat-sifat itu ada yang cash, Allah memberikan balasan itu cash, dan Allah ada yang berikan balasan itu nyambung, berbuatnya sekali, beramalnya sekali, tapi balasannya berkali-kali. Ya, ada yang berbuatnya sekali, balasannya sekali. Contoh seperti ketika kita berinfak dan bersedekah. Berinfak dan bersedekah, maka Allah membalas kebaikan kita itu nggak cuma satu, langsung cash 700 kali. Kalau berupa amal soleh, maka dia akan dibalas 10 kali cash. Coba. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Al-An'am 160. Bahwa sifat yang pertama adalah ketika kita berbuat sekali kebaikan baik, ya, maka dicatat Allah 10 kali cash masuk rekening. Betapa Allah itu sangat baik sama hamba-hambanya. Tapi ketika kita menanam kejahatan, berbuat dosa, wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa berbuat jahat, langsung diberikan oleh Allah tabungan balasan cash, satu kejahatan, satu dosa. Berbuat baik 10 kali balasannya, berbuat jahat 1 kali. Coba, seandainya Allah itu nggak sayang sama hambanya, dikalikan juga 10 kali. Atau berbuat sekali, balasannya sekali. Tapi Allah nggak begitu. Allah itu sayang betul sama hamba-hambanya yang baik. Sayang juga sama hamba-hambanya yang jahat, supaya tabungan jahat itu jangan sampai banyak isinya. Tabungan baik supaya banyak isinya. Sudahlah, yang baik dilipat gandakan, yang jahat nggak dilipat gandakan. Coba, itulah Allah Ta'ala. Tapi kalau harta nggak 10 kali. Itulah kebaikan berupa harta, Allah lipat gandakan, nggak cuman 10 kali, 700 kali minimal. Dari 700 kali sampai udah terserah Allah Ta'ala. Inilah untungnya, manfaatnya ketika berinfak dengan harta. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Jika itu infak dan sedekahnya fi sabilillah baik, benar, maka akan seperti biji yang tumbuh. 1 biji tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. 1 menjadi 700. Itu kalau harta.
Dan Allah tutup dengan ayat wallahu yudha'ifu liman yasha. Udahlah, kalau mau dilipat gandakan lagi itu aturan Allah, Allah yang akan ngatur. Terserah Allah Ta'ala. Itu yang sifatnya cash, ya. Ada yang sifat tabungan itu berkali-kali, berbuatnya sekali, tetapi balasannya berkali-kali. Contoh, ada jemaah subuh di sini yang sedang mendengarkan taujih, mendengarkan ceramah baik itu, berbuat baik. Kemudian ngajak orang, yuk kita ngaji yuk di doa. Di sana bukan hanya kita dapat siraman rohani, tapi ada siraman jasmani. Udah aman kan jasmani? Aman. Siraman rohani, siraman jasmani, ketemu kawan, dapat bisnis pula kalau ada. Wah, sudahlah, pokoknya dapat kawan. Ngajak orang, satu orang. Oh iya deh, yuk, siapa tahu. Nah, dapatlah. Berbuatnya sekali, tapi dia dapatnya berkali-kali. Setiap kawan kita yang diajak itu datang, dia dapat terus. Dia dapat karena dia hadir, dan dia dapat dari orang yang hadir tanpa mengurangi kebaikan orang yang hadir tadi. Dan itu janji Allah Ta'ala. Allah janji, nggak pernah kayak manusia berjanji. Kalau manusia berjanji itu pernah nggak, sering nggak diingkari? Banyak nggak, ada nggak orang-orang nih masalah misalnya di pilkada, pilpres, saya berjanji, pernah nggak diingkari? Itu pilkada. Bedanya pilkada sama pilkab. Kalau pilkab, kalau lupa jadi. Tapi kalau pilkada, kalau jadi lupa. Hanya itu aja bedanya. Tapi bukan itu yang kita bahas. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ustadz semua ini udah. Allah tuh nggak pernah janji itu diingkari. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu, dan dia juga mendapatkan orang yang mengikuti jejaknya. Gara-gara dia baik, maka dia berbuat baik. Jadi ada kebaikan itu gara-gara kita ngajak sekali, dia datang berkali-kali, kita dapatnya berkali-kali juga. Dia ngajak orang lagi, wow, udah multi level itu aja. Kalau multi level di dunia kan prosentase 10%, 7%, makin ke bawah dapat dikit. Dalam Islam 100%, punya kaki lagi 100%, punya kaki lagi 100%. Terus dia, orang yang ngajak pertama dapatnya paling banyak tanpa mengurangi jatah orang-orang itu tadi. Orang yang kedua dapat lagi tergantung jumlah kakinya. Itulah bekerja sekali, berbuat baik sekali, pahalanya berkali-kali. Itu pun masih dikalikan 10. Sudah berkali-kali kali 10. Coba. Itulah Allah Ta'ala sayang betul sama kita. Maka kalau kita berbuat baik, ngajak-ngajak orang. Kalau kita ingin nabung, tabungan kita punya sifatnya ngalir terus, sampai kapan berhentinya pahala ini? Sampai hari kiamat. Kita udah mati sekalipun, alirannya itu masih, karena yang hadir tadi terus hadir, kitanya udah mati, yang ini terus ngajak, ini ngajak terus, walaupun sampai ratusan tahun, ngalir itu pahalanya.
Ya Allah Ta'ala, ya Allah, betapa baik Allah Ta'ala. Itu pun masih dikalikan 10. Ustaz, kalau kita berbuat jahat ngalir juga nggak itu kira-kira? Sama, ngalir juga. Jadi kalau berbuat jahat mau dosa, jangan ngajak-ngajak. Jangan lupa, ini hadisnya nggak berhenti nih. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Dan barang siapa yang berbuat dosa, barang siapa yang berbuat jahat, dia mendapatkan dosa cash dari apa yang dia lakukan. Dan dia juga mendapatkan dosa karena dia ngajak orang berdosa gara-gara dia, tetapi dosanya juga tidak mengurangi. Nggak ada istilah gua mau ikut tapi lo yang nanggung dosanya ya, nggak ada, nggak bisa. Dia dapat dosa, yang ngajak dosanya double, tidak mengurangi dosa sedikit pun. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, sampai hari kiamat. Kalau itu masih dilakukan, yang diajak multi level lagi, ngajak orang lagi, yang ngajak lagi, habislah dia. Terus, walaupun itu tidak dikalikan 10, tapi kan terus beranak cucu itu dosa. Ya Allah Karim. Ini sifatnya sampai berhenti itu dosa itu, sampai sama pahala juga begitu, sampai berhenti. Ustaz, kalau yang kita ajak hadir Ustaz, tapi dia ngantuk tidur Ustaz, dapat nggak itu? Dapat sih, insyaallah dapat, jangan khawatir. Snack juga dapat, aman tuh. Cuman ya jangan banyak-banyak dapatnya. Ya itu terserah Allah. Masalah pahala itu bukan urusan manusia, Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Nah, sifat tadi tabungan itu ada yang cash, baik langsung dikasih, ada yang sifatnya cash dan bersambung sampai hari kiamat. Coba mana hadisnya Ustaz? Oh, adalah maksud hadisnya. Ini hadisnya. Dan ada yang sampai di padang mahsyar, coba. Dia pahalanya nggak berhenti begitu sudah hari kiamat selesai, masih nyambung lagi tuh. Ya. Maka ketika kita berbuat baik, tabungan itu, nah, ini cash. Berhenti, kejahatan cuma sekali, jika kebaikan 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai unlimited, sampai unlimited. Itu unlimited itu terserah Allah Ta'ala. Sampai urusan Allah yang akan ngatur, itu bukan wilayah kita. Maka kalau berbuat baik, carilah kebaikan yang memiliki dampak kebaikan berikutnya. Jadi ngajaknya sekali tapi pahalanya berkali-kali. Itulah yang memiliki sifat yang kedua, yaitu sampai hari kiamat. Baik. Nah, ini kalau yang hati-hati, tapi ini juga harus ada yang merusak rekening, udah masuk di rekening, sudah masuk di tabungan, dicatat sama Allah Ta'ala, Allah malaikat-malaikat Raqib dan Atid, bisa rusak ini, bisa hangus, kebaikan itu hangus. Yang pertama dengan mengungkit itu, halo saya berbuat baik ya, tapi mungkin dengan cara, mungkin sekarang istilahnya lain, kebaikan bukan dosa, kebaikan yang dipublikasikan. Contoh misalnya,
seorang yang sudah tahajud, malam sholat tahajud, zikir, baca Quran, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian infak dan sedekah, paginya update status dia, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Kau telah bangunkan aku di malam hari, sujud kepadamu, nikmatnya luar biasa. Update status yang baca seluruh dunia. Setelah itu rinduku membaca Al-Quran sebagai obat hati. Nah, indah sekali. Orang pada tahu, hebat juga nih orang. Itu zong tuh, nilainya zong. Nah, kemudian juga mengungkit itu juga kepada pihak ketiga. Pokoknya ini kalau bukan saya, arti agar semua orang tahu. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman itu tergantung pada nawaitu, niatnya. Ada kebaikan dipublikasikan, boleh, tetapi jika dalam rangka agar semua orang tahu bahwa saya ini baik, zong. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau hapus pahalamu, jangan kau hilangkan nilai pahalamu dengan al-man, ngungkit lagi. Saya ini lagu saya itu muncul di mana-mana. Saudara-saudara, sengaja supaya orang tahu, supaya apa? Supaya mendapatkan balasan. Apakah balasan kebaikan? Apakah balasan pencitraan? Apakah balasan suara? Pokoknya dia berharap manusia membalas. Zong di hadapan Allah Ta'ala. Yang sudah dicatat kebaikan, dibatalin lagi sama memberitahu, mengungkit. Kalau sudah nempel di tabungan, sudah. Masalah orang tahu atau orang tidak tahu, biar bukan urusan kita lagi. Andaikan orang yang ngasih tahu, ngapa? Bahkan ada ulama-ulama salafus soleh itu kalau kebaikannya ketahuan orang lain, malu dia. Orang baik itu kalau kebaikannya diketahui oleh orang, malu dia. Itu tingkatan orang itu. Kalau kita kan kejahatan kita diketahui oleh orang lain, kita malu. Itu masih normal. Yang jadi masalah kita berbuat jahat, orang lain tahu, kita bangga. Wah, itu nyungsep itu orang itu. Kurang ajar itu. Orang yang tingkatannya sudah sampai ulama salafus, orang baik-baik, orang-orang hebat-hebat itu di hadapan Allah, kalau dia beramal soleh, kalau dia berbuat baik, kok orang tahu? Ya Allah, kenapa orang tahu? Jadi mereka tuh rata-rata berusaha menyembunyikan kebaikan-kebaikan, walaupun ada saat-saat tertentu harus ditampilkan karena ada kepentingan yang jauh lebih besar. Tapi kalau nggak punya kepentingan apapun, sudahlah, hanya dia dan Allah saja yang tahu. Seperti yang terjadi pada salah seorang tabi'in, Muhammad ibnul Munkadir. Itu adalah orang-orang diriwayatkan oleh beliau karena ada orang misterius, orang baik misterius. Bisa jadi orang baik misterius itu orang kaya, bisa jadi orang miskin, bisa jadi seorang pejabat, bisa jadi seorang petani, bisa jadi seorang yang punya profesi. Masalah profesi, status sosial itu bukan penilaian. Allah hanya menilai kebetulan dia adalah orang yang statusnya rendah. Ada orang-orang tertentu yang idza aqsama la abarra. Kata Nabi itu, di antara orang-orang ini itu ada orang yang di hadapan Allah idza aqsama la abarra. Kalau dia minta sama Allah, Allah langsung kasih. Waktu itu Madinah terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Ulama-ulama orang soleh sudah sholat istisqa, sudah meminta, berdoa, sholat, ngejerit sama Allah. Allah belum kabulkan doanya.
Tiba-tiba di suatu malam gelap, kan belum ada listrik waktu di Madinah, ada orang tiba-tiba datang. Muhammad bin Munkadir itu lagi mikir, ya Allah, dosa apa yang kami lakukan sehingga kenapa Allah berikan hujan begitu berat, kemarau panjang, paceklik. Sengaja memang Allah berikan sebuah kondisi yang kadang baik, kadang buruk. Tiba-tiba ada orang datang di depanku. Dia nggak tahu kalau aku sedang duduk-duduk di sandaran. Dia sholat 2 rakaat yang hanya Allah yang tahu kebaikan, karena sholatnya cukup bagus. Dan dia berdoa kepada Allah agak keras sedikit. Dia pikir nggak ada orang, tapi aku di situ. Dia berdoa, ya Allah, begini. Ya Allah, tolong ya Allah, turunkan hujan saat ini pula ya Allah. Gitu. Dia minta. Ini orang, kata pikirku, kata Muhammad Ibnul Munkadir, ini orang pikirku sombong amat minta sama Allah kayak, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah dengan zat, dengan kesucianmu, dengan kekuatanmu, minta ya Allah turunkan hujan sekarang juga. Dan begitu belum selesai dia menurunkan tangannya, sudah terdengar suara geledek dumdang, seolah-olah hujan mau turun lebat. Begitu selesai doanya, Allah turunkan hujan sangat lebat sekali. Kaget dia, ini orang siapa nih minta, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada cuaca normal, tiba-tiba hujan lebat. Kemudian ini mungkin orang sangat hebat ini, dia pikir. Kemudian dia tunggu, dia lihat orang ini sampai sholat subuh. Begitu sudah sholat subuh selesai, dia ikutin mana rumahnya. Ini kan orang soleh itu kalau melihat orang yang soleh dicari, kan? Ini kalau kita kan nggak ada orang soleh, habiabian orang sudah cari rumahnya. Oh, ini rumahnya. Tar, gue tahu rumah lo di situ. Gua mau samperin besok. Besoknya, kemudian setelah hari berganti, orang-orang udah seneng, hujan turun. Besoknya dia datang ke rumahnya. Ternyata dia seorang yang ini pekerjaannya sol sepatu, pekerjaannya memperbaiki sendal sepatu gitu ya. Kemudian setelah datang ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa sih? Begini nih, saya mau nanya. Dia agak ragu-ragu juga karena seolah-olah dia aneh juga, ini nggak ada sesuatu, nggak ada undangan, dia datang. Ada apa? Ada mau perbaiki sendal sepatu? Enggak, saya mau nanya, apakah saudara yang kemarin malam datang ke masjid kemudian minta kepada Allah Ta'ala bla bla bla, dia hafal doanya. Kaget nih orang, kaget begitu. Ternyata dia sholat 2 rakaat tahajud, kemudian minta kepada Allah doa-doa dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala doanya, hujan turun lebat itu. Ada yang tahu. Malaka wa ana, apa urusanmu? Dia malu, ditutup pintunya, jebret. Apa urusanmu? Ditutup. Dia nggak mau kedatangan tamu orang yang tahu kebaikannya. Dia nggak mau terima itu. Akhirnya sudah, mungkin tersinggung dia, sakit. Akhirnya besok aku mau datang lagi minta maaf. Ya. Kemudian pulanglah Muhammad Ibnul Munkadir. Besoknya datang lagi mau minta maaf, coba. Karena dia tahu apa yang kebaikan yang dia lakukan. Setelah ketok-ketok assalamualaikum berkali-kali, nggak ada yang bukain pintu. Nanyalah tetangganya, Pak, tahu nggak ini orang yang tinggal di sini kemana perginya? Oh, kemarin tiba-tiba dia sudah pindah, Pak, nggak tinggal di sini lagi, pamitan sama kita. Emang ada apa? Kagetlah, orangnya sudah tidak ada lagi. Dicari di kota Madinah, nggak ada lagi. Itu masih contoh satu, masih ada 2-3 lagi, Bang. Jadi jangan sampai kita mengungkit sebuah kebaikan apa yang sudah kita lakukan, karena itu bisa merusak, menghancurkan rekening jenis-jenis yang sudah tercatat. Itu satu. Yang kedua, menyakiti
Yang kedua menyakiti, memberi tapi ngancem. Nih, gua beri nih. Tapi awas ya, gua minta lagi gua gampar loh. Nih, gua beri nih. Tapi nih dilempar juga. Wah, itu mah udah nggak ada guna. Memberi sambil menyakiti itu nggak guna. Nggak usah ngasih lah dah. Nggak usah memberi. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Daripada memberi tapi menyakiti, lebih baik kalimat yang baik, kata Allah Ta'ala. Qaulun ma'ruf, mohon maaf, mudah-mudahan saya lagi nggak ada, mudah-mudahan Allah berikan. Itu jauh lebih baik daripada ngasih tapi nyelekit, daripada ngasih tapi berdampak menyakitkan orang lain. Kalimat itu aja sudah cukup jauh lebih baik. Itu juga merupakan sedekah. Kalimat yang baik, kalimat yang menyejukkan, kalimat yang menyenangkan orang, itu juga sedekah. Itu lebih baik daripada memberi tapi menyakiti. Dan yang lebih besar lagi adalah syirik. Ini bukan hanya merusak amal 1, 2, 3, tapi dia bisa merusak semua tabungan yang sudah tercatat di rekening itu habis. Syirik itu bahayanya sangat besar. Syirik ini macamnya banyak dan beberapa momen mungkin sudah tersampaikan, maka berhati-hatilah. Disinilah yang jarang diketahui masyarakat Indonesia, karena di buku-buku pelajaran agama SD, SMP, SMA kagak dikasih tahu, nggak diberitahu. Ini kalau nggak ngaji nggak tahu. Jadi perbuatan syirik itu banyak yang bisa habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dia menghanguskan seluruh rekening kebaikan. Kalau rekening dosa nggak hangus. Masalahnya syirik ini menghanguskan rekening kebaikan. Seluruh catatan ibadah amal soleh itu terbakar habis seperti kota Los Angeles. Habis. Seperti halnya orang-orang yang sudah punya simpanan, hilang semuanya. Dan sementara tabungan kejahatan utuh. Dan sebaliknya yang bisa menghancurkan rekening jahat adalah kebalikan dari syirik, yaitu taubat. Lawan dari syirik adalah taubat. Kalau taubat, dia bisa menghancurkan semua amal tabungan atau rekening jahat dan akan menyisakan rekening kebaikan. Maka siapa yang banyak taubatnya, habis. Baiklah, 1 menit lagi. Siapa yang banyak taubatnya, potensi macam rekening jahat itu akan zong, yang sisa hanya rekening kebaikan. Siapa yang melakukan syirik, potensi hancur amal soleh dan kebaikan, yang utuh adalah rekening kejahatan. Ini yang perlu untuk kita pertimbangkan. Ini baru itu mungkin pasti ada lanjutan, karena masih ada rekening tabungan yang sampai ketika berjumpa dengan Allah, udah ada tabungan ini menyelamatkan kita nanti. Jenisnya seperti apa? Mudah-mudahan kita jumpa lagi insyaallah dalam bulan depan, belum puasa insyaallah. Karena
karena bulan puasa itu bulan Maret, 1 Maret, masuknya bareng, keluarnya beda. Masuknya puasanya sama, tanggalnya, lebarannya nanti mungkin berbeda. Tapi kita tetap bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Hukum Islam. Adab seorang muslim.